Kita lanjutkan dialog kita pemirsa, kita masih bersama dengan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Sony Hari Harmadi. Dan kini kita juga sudah tersambung dengan epidemiolog Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko. Saya mau ke Pak Yunis dulu. Pak Yunis, tadi Pak Sony sudah sempat menjelaskan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kasus COVID-19, utamanya di klaster perkantoran di DKI Jakarta ini, diantaranya dikarenakan mobilitas masyarakat yang sudah meningkat dan juga masyarakat mulai abai terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Ini bagaimana Anda melihatnya, Pak Yunis? Ya, jadi kasus yang dilaporkan oleh pemerintah itu adalah kasus dengan gejala. Jadi kasus dengan gejala itu 20%, tapi orang yang tanpa gejala adalah 80%. Jadi sebenarnya di klaster perkantoran sebenarnya juga banyak orang-orang yang tanpa gejala yang masuk di dalam klaster kantoran. Jadi dengan demikian maka mungkin penularnya adalah orang yang dengan gejala, yang pasti kemungkinan besar tidak masuk ke kantor karena dia sudah dengan gejala, tapi orang tanpa gejalanya ini pasti akan masuk di dalam kantor. Yang kedua adalah bahwa di dalam kantoran, di setiap departemen atau di kantor-kantornya itu yang merupakan satu ruangan itu tidak ditempel protokol kesehatan, cuma di pintu masuk kantor. Jadi bagaimana dia mau mematuhi segala protokol yang ada di kantor itu kalau itu tidak ditulis. Yang kedua adalah pengawasannya. Pengawasannya tidak dilakukan dengan baik. Jadi kalau begitu artinya masih ada orang-orang abai terhadap protokol kesehatan. Dan yang keempat adalah ini masalahnya. Apakah perkantoran itu terjadi infeksinya di kantor itu? Apakah di transportasi umum? Kemudian apakah kemudian diinvestigasi atau di kontak tracing dengan baik, maka itu belum pernah dilakukan oleh pemerintah. Jadi harusnya kalau ada klaster perkantoran, seharusnya di-tracer dengan baik apakah terjadinya klaster itu di jalanan, karena kalau lihat kereta itu minta ampun banyaknya, katanya kemudian working from home, katanya 50% kereta, tapi nyatanya kalau pagi hari dan sore hari itu tidak pernah terjadi 50%. Jadi saya ingatkan kepada pemerintah untuk hati-hati. Jadi juga bus, jadi tidak terjadi 50%. Jadi mau apa? Jadi mau infeksinya di mana? Jadi infeksinya itu penting dalam klaster perkantoran untuk di-tracing. Kalau tidak, kita tidak pernah bisa menghindari klaster perkantoran ini karena tracingnya tidak tuntas begitu, Mbak. Baik, saya mau ke Pak Sony. Pak Sony, ini kalau pengawasan atau pengamatan dari Satgas COVID-19 sendiri terhadap pemberlakuan kedisiplinan protokol kesehatan di perkantoran itu seperti apa sih Pak sejauh ini? Ya, makasih Mbak. Jadi saya sedikit koreksi ya ke Pak Miko. Intinya sekarang juga sudah dilakukan tes hasil tracing terhadap mereka yang tanpa gejala ya. Sudah kira-kira 2-3 minggu terakhir. Jadi intinya kita tidak hanya melakukan tes terhadap yang bergejala tetapi juga yang tanpa gejala. Menanggapi Mbak Anggita tadi, intinya kami sudah meminta setiap perkantoran memiliki Satgas COVID-19. Yang pertama ya. Yang kedua, kami melakukan pemantauan terhadap kepatuhan protokol kesehatan di institusi, termasuk di perkantoran. Apa yang kami amati di perkantoran? Satu, ya, apakah mereka menyediakan fasilitas agar orang bisa mudah mematuhi protokol kesehatan. Sebagai contoh, menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun, menyediakan masker, menyediakan tanda-tanda untuk mengatur jarak, lalu kemudian touchless ya, misalkan liftnya tidak menyentuh ya, dan seterusnya. Jadi kami mengamati perkembangan
penyediaan fasilitas untuk kepatuhan protokol kesehatan. Lalu kemudian di situ kami melihat ternyata menurun nih Mbak Anggita secara drastis ya. Satgas itu kan jumlah personilnya sedikit, ya nggak mungkin pergi ke kantor-kantor, ngamati ke stasiun-stasiun. Satgas kan ada Satgas daerah, oleh karenanya kami dalam rapat koordinasi yang dilakukan setiap seminggu sekali di hari Minggu, kami senantiasa mengingatkan kepada daerah bahwa ada penurunan kepatuhan protokol kesehatan di institusi, ya. Jadi secara individual itu sebetulnya naik, tapi sayangnya sejak minggu pertama masuk ke minggu kedua April ini mulai turun. Lalu kemudian juga kalau kepatuhan protokol di institusi ini turun terus. Artinya mulai tidak menyediakan sarana cuci tangan, mulai tidak menyediakan masker, mulai tidak menyediakan tanda-tanda untuk menjaga jarak dan seterusnya. Nah kemudian kalau kami perhatikan juga Satgas COVID-19 di masing-masing institusi itu juga mulai hilang Mbak, ya. Nah padahal fungsi dari Satgas penting. Yang pertama dia melakukan fungsi pencegahan tadi dengan menyediakan fasilitas. Yang kedua di Satgas perkantoran tuh dia melakukan fungsi penanganan. Jadi kalau ada orang yang terkonfirmasi positif, lalu dilaporkan dan dilakukan tindakan tracing, penelusuran. Sehingga kita tahu penularannya ada di mana. Kalau penularannya di angkutan umum, di bis atau di kereta tentu sangat sulit melakukan tracing itu. Ya, bagaimana mungkin kita bisa menemukan tracing itu kan dia nggak ingat penumpangnya sebelahnya siapa dan seterusnya, tidak mengenali itu. Makanya lebih sering dilakukan tracing terhadap kontak erat yang bisa dia identifikasi, temannya di kantor atau keluarganya di rumah dan seterusnya. Tapi ini menjadi alarm bagi kita semua nih, karena penularan bisa terjadi di mana saja sekarang. Dan tugas dari setiap pimpinan di perkantoran untuk mengingatkan kepatuhan protokol kesehatan. Ini juga salah satu kelemahannya Mbak Gita. Ternyata di perkantoran tuh sering mereka melakukan makan bersama sebelumnya ya, dan itu berdampak terhadap penularan teman-teman satu kantor. Baik, nah saya mau ke Pak Yunis. Pak Yunis, ini seperti yang Pak Soni sebutkan tadi, ada penurunan protokol kesehatan di institusi. Dan kalau kita melihat ini memang sepertinya berbanding lurus dengan tingkat mobilitas masyarakat yang sudah kembali aktif begitu saat ini. Ini apa yang perlu dilakukan dalam evaluasi kebijakan sebagai langkah preventif untuk mencegah agar angka positif COVID-19 di klaster perkantoran ini bisa tetap terkendali? Ya, satu-satunya cara yaitu meningkatkan status PSBH-nya menjadi sedang. Jadi working from home itu harusnya dengan surat tugas. Orang yang bisa ke kantor itu memegang surat tugasnya. Jadi itu salah satu cara. Jadi jelas bahwa semua orang yang naik kereta itu memegang surat tugas. Kalau kemudian itu pertokoan harus ada surat tugas ya dari yang punya toko. Kalau itu misalnya penjajah apapun, kemudian dia membuat surat keterangan dari RW-nya. Itu salah satunya. Karena sekarang yang namanya working from home itu hanya himbauan supaya di kantor-kantor melakukan pengaturan jadwal. Yang saya tahu sih Mbak, yang ke swasta itu banyak yang abai. Jadi tidak 50% prinsipnya. Jadi dia mungkin akan masuk semua atau 75%. Jadi itulah kenapa kereta penuh, kemudian kenapa jalan tol penuh begitu. Ya, karena yang pada swasta itu tidak patuh. Kalau kementerian kebanyakan patuh, kecuali pada event-event tertentu begitu. Jadi menurut saya ya mungkin dengan cara tersebut maka kemudian di checkpoint begitu di semua perkantoran atau di semua pasar, di semua kemudian harus 50%. Jadi menurut saya itu cara yang baik untuk membatasi orang bekerja. Jadi orang yang bekerja menurut saya tidak terbatasi sekarang. Berarti meskipun kebijaksanaannya 50%, tapi kenyataannya tidak 50%. Jadi menurut saya harus dengan peraturan, kemudian kita membuatnya PSBB itu dari rendah
ke sedang begitu. Kalau cuman himbauan aja atau cuman anjuran aja itu namanya social distancing sedang, social distancing ringan, maaf, ya kita naikkan ke sedang. Jadi orang Indonesia harus belajar tertib begitu. Yang kedua adalah di semua sektor itu harus pedomannya harus tertulis. Jadi di pasar tertulis, dimanapun tertulis begitu. Jadi tidak ada yang namanya protokol kesehatan tidak tertulis. Itu salah satu cara untuk mengingatkan orang tentang protokol kesehatan. Jadi dan kedua adalah diberikan sanksi. Kalau mau lebih berat lagi, ke arah berat begitu, diberikan sanksi. Kalau ada yang melanggar, ya harus diberikan sanksi. Sanksinya mari kita atur. Jadi kalau membuka masker itu sanksinya berapa gitu, misalnya 500.000 begitu. Jadi orang akan memperhatikan begitu. Jadi kalau dia buka masker ya sanksinya 500.000, jangan sanksinya 50.000 begitu. Jadi jangan main-main, jangan bencana dengan penyakit ini. Jadi menurut saya saatnya lah sekarang Indonesia meningkatkan status social distancing-nya atau PSBB-nya menjadi dari ringan ke arah sedang, harus sedang ke atas. Kalau tidak kasus di Indonesia seperti di India begitu. Karena di Indonesia ini kasusnya sebenarnya 50.000, tapi orang yang tanpa gejala itu adalah 20.000, 5.000 kalau sehariannya. 5.000 kasus hariannya, tapi orang yang tanpa gejala ada 20.000. Jadi kasus hariannya sebenarnya yang bisa terjadi adalah 25.000. Jadi yang sebenarnya kalau semua OTG-nya diperiksa, kalau semuanya, jadi sekarang di Indonesia telah terjadi penurunan kontak tracing karena kemudian kontak tracing diberikan kepada kader kesehatan, kepada Pak RW. Jadi saya sedih begitu melihat kemunduran kontak tracing itu di daerah begitu. Jadi saya takut Mbak, Indonesia akan terjadi seperti India. Kalau kita lihat India, waduh, menyedihkan. Jadi Indonesia jangan sampai seperti itu. Mari kita serius melakukan penanggulangan COVID-19. Saya sendiri adalah anggota ahli dalam Satgas Nasional, Pak Sony. Jadi saya juga tidak akan berniat untuk menjatuhkan pemerintah, tapi saya berniat untuk kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Saya mau benar-benar mencegah. Jadi nanti saya akan bicara betul untuk Satgas penanganan COVID. Begitu, Mbak. Baik, saya mau ke Pak Sony. Pak Sony, bagaimana dari tanggapan Satgas COVID-19 sendiri terhadap cara-cara pencegahan yang seperti disampaikan oleh Pak Yunis barusan? Ya, jadi kita masif ya, kita sungguh-sungguh nggak serius. Jadi Satgas tuh sangat serius, sangat amat serius. Kami 7 hari dalam seminggu bekerja ya, bahkan di hari Minggu selalu rapat koordinasi dengan Satgas daerah. Kami juga keliling ke daerah untuk memastikan ketemu gubernur, bupati, wali kota untuk memastikan bahwa penanganan COVID-19 berjalan dengan baik dan lancar. Nah, begini, sekarang itu ternyata, ini data ya, contohnya data DKI Jakarta saja, dari 100% pasien yang kasus aktif, yang sedang dirawat dan isolasi, itu ternyata 60% bergejala loh. Hanya 10% yang tidak bergejala, yang 30% itu datanya belum jelas antara bergejala dengan tidak bergejala. Tapi ternyata mayoritas itu bergejala, padahal sekarang sudah dilakukan kontak tracing termasuk pada mereka yang OTG. Nah, terus yang kedua, kita itu kan sudah membuka lowongan tracer, nggak mudah nih Mbak Anggita ya, Pak Miko, membuka lowongan kontak tracer. Jadi mereka yang mau melakukan tracing, bayangkan kalau 1 hari kasusnya 10.000 misalkan, maka kalau 30 orang saja yang pernah kontak erat per orang itu harus dicek minimal 30 orang per kontak erat, berarti 300.000 harus selesai dalam 48 jam. 300.000 orang tuh harus dilacak. Dan puskesmas tentu sangat amat kewalahan.
kami membuka dan ternyata lowongan untuk menjadi kontak tracer itu tidak banyak gitu yang bisa mendaftar. Jadi tidak banyak, dan akhirnya kami sekarang melatih mereka yang ada di posko-posko desa tadi, ya, melatih bagaimana melakukan kontak tracing. Tetapi kalau yang terkait dengan tes nggak mungkin dilakukan oleh petugas non medis, ya. Jadi tetap dalam rangka membantu di bawah supervisi puskesmas masing-masing, posko desa dan posko kelurahan itu melaksanakan tugasnya. Dan sekarang hasilnya jauh lebih baik loh. Dengan adanya posko desa, posko kelurahan, kita bisa melaksanakan testing, tracing, ya, tes telusur. Itu bisa dilakukan dengan jauh lebih masif dan jauh lebih baik, sehingga kita bisa menemukan pasien. Pada hari ini, kalau Jakarta saja contohnya tadi Mbak kita sempat tanya sebetulnya, bagaimana keterpakaian tempat tidur di Jakarta untuk rumah sakit, ya? Itu sekarang datanya baik untuk ICU maupun ruang isolasi 37%. Ya, itu jauh lebih baik dibanding 2 bulan yang lalu, di mana di 2 bulan yang lalu angkanya di atas 80%. Coba bayangkan, dari 80% terpakai sekarang tinggal 37%. Angka kematian juga mulai menurun ya di Jakarta, bahkan angka kematiannya itu hanya sekitar 1,6%, di bawah rata-rata kematian dunia. Jadi memang kita ini terus melakukan upaya-upaya ya. Kalau misalkan kita takut seperti India ya tentu, makanya karena kita ini khawatir jangan sampai terjadi seperti itu, kita sungguh-sungguh untuk melaksanakan tracing, testing, lalu kemudian juga pencegahan melalui 3M. Hanya saja perlu diingat bahwa pandemik fatigue itu loh, kelelahan, kejenuhan yang bisa membuat masyarakat turun kepatuhannya terhadap protokol kesehatan. Baik, Pak Yunis, kita berbicara saat ini soal pandemi fatigue yang baru saja disebutkan oleh Pak Sony. Ini apakah penurunan kedisiplinan masyarakat seiring dengan meningkatnya mobilitas aktivitas mereka, apakah juga disebabkan tidak hanya selain euforia vaksin, namun juga itu adanya pandemi fatigue atau seperti apa? Ya pasti kebosanan atau kejenuhan masyarakat akan terjadi. Apakah itu namanya fatigue? Ya, itu teorinya, dalam teori sih memang bisa terjadi. Tapi kalau ada tokoh masyarakat yang mengingatkan tentang protokol kesehatan, dan itu kalau tertulis, di Jepang itu tidak terjadi, di Korea tidak terjadi. Jadi bayangkan kalau kemudian orang kita patuh kepada protokol kesehatan dengan apa aturan yang ditulis, maka tidak akan fatigue ya, terhadap peraturan begitu. Tidak ada fatigue terhadap kondisi. Jadi mungkin budaya kita masih seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih teorinya teori budaya. Jadi bukan fatigue terhadap kejenuhan terhadap kondisi misalnya pandemi begitu. Jadi menurut saya ada kejenuhan, ada kontribusi dari budaya yang tidak patuh begitu. Jadi menurut saya ya sekarang ini sebenarnya perlu tokoh masyarakat yang perlu mengingatkan lagi kepada kepada kepatuhan protokol kesehatan. Jadi kemudian kalau tokoh masyarakat itu atau tokoh bangsa ini bicara dengan benar, kemudian di daerah-daerah juga seperti itu, maka kemudian masyarakatnya akan patuh begitu. Jadi seperti orang Jepang, kalau dia buat peraturan ya selamanya kemudian orang Jepang patuh pada peraturan. Jadi nggak akan pernah kemudian dia fatigue begitu pada peraturan. Jadi harus dibuat peraturan agar tidak terjadi kepatikan atau kebosanan terhadap suatu kondisi begitu. Jadi sebenarnya kebosanan itu bisa terjadi, tapi kalau itu jadi peraturan, tidak akan pernah terjadi orang tidak patuh pada peraturan. Jadi menurut saya buat peraturan yang benar. Kemudian tadi menurut saya adalah tentang WFH, ya buat peraturan, jangan sampai ada fatigue. Kalau kemudian protokol kesehatannya ya buat peraturan supaya masyarakatnya tidak fatigue, karena kita akan berjalan dengan pandemi yang panjang, apalagi sekarang ini di Indonesia.
dengan penanggulangan yang ya seringan keadaan sedang begitu, ya pandemi ini akan panjang. Jadi bisa berjalan sampai 2021, bisa berjalan sampai 2022 gitu. Jadi pemerintah harus menghitung itu. Kalau ditangani dengan seperti sekarang ini ya akan bisa berjalan sampai tahun 2022. Apalagi kalau vaksinasi tidak dipercepat begitu. Karena kita kan terganggu oleh supply vaksin begitu. Jadi kalau tidak dipercepat ya akan lebih lama lagi begitu. Saya concern terhadap masyarakat begitu. Jadi kalau masyarakat itu akan mengalami pandemi yang panjang, maka kemudian harus dibuat peraturan. Jadi tidak ada tawar-menawar. Kalau peraturan ya harus dilaksanakan. Tidak ada kebosanan terhadap peraturan. Jadi karena kita itu hanya himbauan. Jadi himbauan itu ya orang akan menjadi abai begitu. Baik. Jadi kalau seperti mudik ya diawasi ya orang nggak akan abai karena itu kalau mudik sekarang gitu tanggal 22 ya mulai kalau diawasi ya akan kemudian orang akan patuh begitu. Tapi nggak mungkin kalau itu dibuat peraturannya kalau ekonomi menjadi pertimbangan. Selama ini menurut saya tidak dibuatnya peraturan di negara ini karena mempertimbangkan dampak ekonominya. Ya emang itu susah. Jadi kita mau keluar cepat dengan melakukan social distancing berat begitu, 3 bulan akan selesai. Atau kita melakukan social distancing sedang begitu, kemudian 4 bulan akan selesai pandeminya. Atau kita mau seperti ini, ringan ke arah sedang, mungkin 5 bulan, bisa 6 bulan, tapi harus didukung dengan vaksinasi. Jadi menurut saya kalau kita ke arah ringan, itu akan lama lagi. Mungkin 8 bulan, 10 bulan, atau 1 tahun bahkan. Tergantung kecepatan reproduksi dari penyakit COVID-19. Jadi kalau kecepatannya lebih tinggi dari penyakitnya, maka pertambahan kasus akan meningkat. Ini dari kasus ke tahun atau bulan ke bulan, menurut saya kecepatan pertambahan kasusnya lebih tinggi dibanding upaya penanggulangannya. Terbukti bahwa kemudian dari tahun lalu pada bulan yang sama itu 2.000, sekarang 5.000. Tapi tahun lalu itu masih ikut OTG diperiksa, tapi sekarang itu banyak OTG yang tidak diperiksa. Jadi kalau saya lihat sebenarnya meningkat. Jadi jangan dilihat 5.000-nya, tapi ya kalau OTG-nya diperiksa semua tanpa pandang bulu, maka kasusnya akan meningkat dari tahun lalu begitu, Mbak. Baik, artinya memang harus ada pengetatan dan juga lebih disiplin begitu untuk setiap institusi dalam mengawasi karyawan mereka menerapkan protokol kesehatan. Kita harapkan ke depannya ini kesadaran masyarakat bisa meningkat lagi sehingga dapat menurunkan tingkat lonjakan kasus positif COVID-19, utamanya di klaster perkantoran ya Pak Sony dan Pak Yunis. Pak Sony dan Pak Yunis, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam dialog Good Morning Jakarta pagi ini. Nah, ya, makasih Mbak Pak Sony.